Kita sih kasihan, kita nggak boleh ikut campur. Kita cuma supportnya aja ya, harus sabar, kuat. Mungkin cobaan ini akan berlalu gitu kan. Enggak goyang kita. Sebenarnya awal dia disenggol sama itu, dia cerita sama aku. Aku bilang jangan lawan. Nama Mira Hayati, seorang pengusaha kaya asal Makassar, belakangan memang diselimuti banyak tanya. Bagaimana kondisinya? Benarkah kini ia sedang terbaring sakit dan cukup memprihatinkan? Hingga kini belum ada yang tahu. Apalagi Mira Hayati diduga hilang kabar dari orang-orang terdekat serta sahabat karibnya. Sontak saja, spekulasi liar pun semakin melebar. Apalagi kisah perjalanan hidupnya kini tengah dihampiri beragam masalah. Seperti rumahnya yang disegel di Staru, Kota Makassar. Belum lagi ada pula kabar burung yang menduga Mira Hayati sedang diamankan pihak kepolisian karena bahan-bahan terlarang yang terkandung dalam produk kosmetiknya. Hal itu pun akhirnya membuat Eli Sugigi, selaku orang dekat Mira Hayati, untuk buka suara dan menceritakan semuanya. Lantas seperti apa kondisi Mira Hayati saat ini? Serta benarkah pula Mira Hayati sedang hilang kabar? Sampai sekarang dia tidak bisa dihubungi. Aku turut prihatin dengan keadaannya. Banyak berita-berita hoax. Ada dia ditangkap polisi, ada dia sakit katanya di SPD banyak aku sih belum percaya kalau belum kata dia. Nanti kalau dia udah tenang baru aku hubungin. Aku sih nggak mau percaya apa kata orang itu yang dia lihat hoax tangkap pakai baju oranye. Kurasa karena dia masih lihat status aku. Dia masih lihat status aku masih aktif gitu kan ya. Jadinya nanti kalau udah bisa kuhubungin dia, baru aku nggak mau ngorek-ngorek lebih panjang lagi. Dia lagi mau tenang, dia bilang sama aku lagi mau tenang, fokus karena dia ini sangat berat dengan keadaan seperti ini. Dengar rumahnya disegel kan, dengar katanya kantornya diiniin. Dia turut prihatin sih, namanya orang pernah baik ya sama aku, jadi aku prihatin gitu. Enggak goyang kita. Kita sih kasihan, kita nggak boleh ikut campur. Kita cuma supportnya aja ya, harus sabar, kuat. Mungkin cobaan ini akan berlalu gitu kan. Jadi aku cuma nggak bisa ngebela satu sama lain karena itu pernah endorse aku semuanya, pernah baik ke aku semuanya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan. Udah sabar aja, ini ada waktunya, nanti juga istilahnya diperbaiki aja gitu. Yang kita tuduh begini kita perbaiki aja gitu aja. Tak dapat dipungkiri memang sosok Mira Hayati memang ramai disorot belakangan ini, terutama ketika menjaburnya kasus mafia produk kecantikan. Terlebih lagi selebritis Nikita Mirzani merupakan salah satu sosok yang paling aktif dan vokal, menyuarakan rasa tidak sukanya kepada sederet pengusaha kosmetik yang diduga melakukan kecurangan demi keuntungan. Sejatinya hingga kini belum bisa dipastikan apakah produk kecantikan milik Mira Hayati memang mengandung zat berbahaya atau tidak. Namun Mira Hayati kadung menuai sorotan masyarakat lantaran tak pernah gentar membela diri dan produk kecantikannya, walau kerap kali menjadi target Nikita Mirzani. Lantas seperti apa Eli Sugigi menanggapi hal itu? Benarkah pula ia pernah terseret luapan emosi Nikita Mirzani karena diduga membela Mira Hayati? Sebenarnya awal dia disenggol sama itu, dia cerita sama aku. Aku bilang jangan lawan, gitu kan ya. Ternyata di belakang aku ada juga mungkin yang ngajarin dia atau bagaimana, aku nggak tahu kan. Aku udah bilang jangan, tapi ternyata dia ngelawan yang bukan lawannya gitu. Aku pun sempat ditelepon sama lawannya, dimaki-maki. Iya, karena aku berteman sama dia, disangkanya aku ikut campur urusan skincare. Aku bilang aku enggak, demi Allah aku nggak ikut campur. Dan aku telepon sama lawannya itu, yang lawan perang dia. Aku bilang, aku tegasin, aku kerja perih. Aku cari uang, aku nggak mau ikut campur urusan skincare, aku gituin.
Aku sampai nangis, karena aku digentak-gentak, aku diomelin, aku dibilang ikut campur, dan aku nggak pernah ngadu soal skincare dan nggak pernah ngadu soal yang ada di mereka itu. Aku hanya datang di sawer, dibilang harga diri lu gimana sih, cuma dapat uang saweran lu langsung ngebelain dia. Aku nggak belain siapapun, yang bener harus dibenerin gitu kan. Jadi aku nggak bisa ngebela siapapun, semua teman, bukan karena duit ya, semua teman gitu aja. Mira Hayati yang penjual skincare Merkuri itu yang mengakibatkan banyak muka orang-orang yang sudah memakai produknya jadi rusak, ada yang sampai keguguran, ada yang sampai janinnya tidak tumbuh dengan baik di dalam perut si ibu hamil. Karena mulutnya si dugong itu kan bilang skincare aku ini aman untuk ibu hamil, padahal dia tahu skincare yang dia jual adalah Merkuri. Bukan dia nggak tahu, penjahat dia. Lo lihat mukanya, waktu datang ke sini ke rumah gua itu yang mukanya abu-abu, sekarang mukanya putihnya kayak cat tembok, nggak sehat. Tapi kalau kalian lihat di lehernya sini warnanya coklat, warna lehernya coklat, tangannya hitam-hitam di sini tuh bukan karena apa dia bilang tuh, gue lupa, dia bilang katanya tangan hitam-hitam ini kenapa gitu ya, alergi atau apa, enggak, itu karena Merkuri. Body lotionnya dia juga itu ada Merkurinya, makanya tangannya dia tuh sininya tuh hitam-hitam karena terlalu lama memakai Merkuri. Tunggu Mi sayang, keluar kok dong. Nih SIG, tunggu Mi, sabar kok. Tunggu Mi, sementara kita semua uji lab, sabar Ki. Ini apa, SIG toh? Sabar Ki, ya. Kalau miskin, gak usah sosokan. Lo tau nggak, emas lu yang lo pakai satu badan atau yang satu ember itu cuman sebiji berlian gua, nggak ada apa-apanya, lo tau nggak? Nggak ada apa-apanya lo. Nyindir di story lo nggak ada nyalinya, lo nggak ada nyali, lo cupu. Lo laporin gua ke polisi di Makassar sana, lo laporin. Gue langsung laporin di Polda karena kasus penipuan. Lu jual skincare bermerkuri dan berhidrokinon yang mengakibatkan orang jadi rusak mukanya, apalagi ibu-ibu hamil. Kan buntel, lo tau nggak bininya Shrek yang hijau? Wah, lu tonton deh, itu percis banget kayak lu tuh. Aku bilang udah diam, tenangin. Aku juga wawancara, jangan balas apapun. Udah bagus, nggak usah dikasih komen karena nanti bikin dia drop, lagi hamil, kesian kan, lagi hamil. Jadi sabar aja, nanti kondisi akan baik lagi. Emang kalau keadaan rumahnya seperti itu ya langsung aja datang ke kepolisian yang rumahnya bilang cabut izinnya kan. Lagi pusing, kesian, stres juga. Semoga Haji Mira Hayati di sana sabar-sabar aja, semoga masalahnya cepat kelar, itu aja sih. Kisruh antara Nikita Mirzani dan Mira Hayati beberapa waktu lalu memang memanas dan penuh emosi. Namun siapa sangka, sebelum terlibat adu mulut panjang, keduanya sempat menjalin hubungan yang cukup baik. Apalagi dalam salah satu unggahan media sosial, Mira Hayati sempat menyuarakan niatnya untuk membeli rumah Nikita yang dibanderol dengan harga cukup fantastis. Namun sayang, negosiasi harus kandas di tengah jalan. Sehingga kini, warganet pun menyangka aksi keras Nikita menyerang Mira berakar dari kekecewaan terkait hal itu. Namun semua dibantah Nikita yang menyebut video tentang jual beli rumah hanyalah konten belaka. Kemarin kita iseng beli mobil, sekarang iseng beli rumah. Dan rumah yang mau dibeli itu rumahnya Nikita Mirzani, gimana Dil? Dil! Yeay! Berapa? Udah. Boleh disebutin nggak? Ya di atas 11 M. Tuh di atas 11 miliar. Hampir 12 miliar ya Allah. Makanya jangan di ini deh, aku suka iseng beli. Berkah Haji. Amin. Dan memang sebenarnya aku di Jakarta tuh pengen cari rumah, dan kebetulan diajak ke sini dan aku suka, ya udahlah kita beli aja. Tapi emang rumah ini enak. Dari sekian banyak rumah yang udah dilihat, ini enak sih. Kan? Ya udah kita langsung beli aja deh, bungkus. Insyaallah. Nggak ada yang suka karena begitu saya keluar dari rumahnya, nah bilang itu orang, ih kamu ngapain ke situ? Kamu nggak ngeri? Dia kan orangnya begini. Makanya malas kan, nggak jadi aku beli rumahnya karena malas gak bermasalah sama orang begitu. Malas gak bermasalah sama orang, makanya nggak jadi aku beli apa-apanya. Belum habis kisruh panasnya dengan Nikita, Mira Hayati harus pula menghadapi kontroversi bertubi-tubi di media sosial. Pasalnya, produk kecantikan Mira dibahas habis, dikuliti beberapa pihak, mulai dari Dr. Oki Pratama hingga dokter fiktif.
Dan tak berhenti sampai di situ saja. Beberapa pihak bahkan sampai mempertanyakan legalitas kosmetik Mira Hayati, serta benarkah produk kecantikannya benar-benar sudah lulus uji BPOM. Menghadapi badai ujian itu, sikap Mira Hayati pun masih sama, layaknya kala menghadapi Nikita, di mana ia tetap berdiri tegar membela legalitas dan kandungan yang ada di dalam produk kecantikannya. Halo Kodong, saya mau unboxing lagi nih produk. Kalian udah tahu kan ini produk apa yang akan saya unboxing? Hai netizen, assalamualaikum. Kangen ya netizen. Panas ya, nggak bisa ngujat ya, nggak bisa komentar ya. Gatel kan, pasti kalian pengen komen, pengen hujat, udah gatel ya. Aduh, kalian itu ya. Dan kalau di sini saya lihat dulu ada BPOM-nya enggak. Nah, di sini tertulisnya BPOM. Tapi saya mau tunggu hasilnya. Saya cekkan ini hasil labnya ke SIG. Apakah beneran BPOM atau BPOM-BPOM-an. Kalau hasilnya nanti ini ada kandungan obat tapi BPOM, kamu berarti melakukan tindakan, diduga tindakan kriminal, memalsukan BPOM dengan mengisi dengan isi obat-obatan. Oke? Kita tunggu hasilnya ya. Nggak usah jauh-jauh, langsung aja dicek di www.bepom.com nih. Kalian bisa lihat sendiri ya. Tuh, Mira Hayati Kosmetik, Industri Kosmetika, PT Agus Mira Mandiri Utama. Itu pabrik saya, ya. Jadi saya nggak usah bingung-bingung harus nanya-nanya dokter dulu. Sekarang skincare itu gampang, tinggal ngecek karena sudah ada websitenya. Satu juga bisa disebut persaingan, satu juga itu membenarkan adanya merkuri itu. Tapi kita tidak boleh juga menyerang, mengejat seseorang itu untuk gue bagusan. Belum tentu semuanya juga bagus, gitu kan ya. Pasti sewaktu-waktu orang pun udah ada yang pakai kayak misalkan yang sekarang lagi takut kan hidrokinon, yang apa namanya itu, yang merkuri gitu kan ya. Dulu juga ada kok, lagi aku masih zaman dulu pakai itu, aku pakai dulu, tapi nggak sehebat, karena kan orang-orang kadang-kadang ada yang flexing, ada kan gitu kan ya. Jadi mungkin orang lihat dari situ jadi iri gitu kan, dan iri saling menjatuhkan gitu. Sebenarnya sih nggak boleh ya, dia mau flexing, dia mau apa, itu hak dia, itu punya dia. Tapi kadang-kadang orang pada iri gitu kan, kok gue buka usaha bertahun-tahun gak seperti ini sih, kok dia baru setahun langsung begini sih. Jadi itu namanya bisnis yang orang jadi iri dalam usaha bisnis gitu, ada juga. Tujuan kita kan sebagai pengusaha skincare bagaimana menyehatkan customer kita, menyehatkan kulit customer kita gitu. Oke, bonusnya adalah menambah damai keuangan kita. Nah, ini yang kita maksudkan dari awal, jangan seakan-akan untuk bisnisnya supaya lancar, tapi menghalalkan di segala cara. Terlepas dari itu semua, sebuah kontroversi lain dari dunia produk kecantikan juga telah muncul saat ini. Di mana dokter kecantikan Richard Lee yang menjadi sosok utamanya. Hal itu bermula dari unggahan Dr. Richard yang memberikan edukasi kepada masyarakat terkait cara-cara menentukan produk kecantikan yang baik dan bermutu. Sayangnya, kala itu Dr. Richard menggunakan obat bermerek dan obat generik sebagai contoh dan alat peraga. Sontak saja, hal itu pun menjadi perbincangan dengan seketika. Beragam pihak pun ikut bersuara. Salah satunya praktisi hukum bernama Henki Solihin yang menilai jika video itu bukanlah video edukasi netral. Lantas mungkinkah Dr. Richard Lee diduga melanggar kode etik kedokteran karena video tersebut? Pada obat dan farmasi, bahan baku itu ada namanya dengan mutu dan kualitas. Mutu itu macam-macam. Aku kasih contoh ya. Contohnya niacinamide. Niacinamide itu ada yang biasa,
murah, ada yang lebih mahal, ada yang nanoteknologi, ada yang capsulated. Dan setiap dari mereka itu punya sifat yang berbeda dan kelebihan yang berbeda, tentunya harga yang berbeda. Harga akan menentukan kecepatan kerja, kestabilan barang, mudah atau tidak terdegradasi atau teroksidasi, mudah atau tidak bekerja di dalam kulit. Makanya selalu ada yang bilang ada kualitas, ada mutu, dan ada harga. Nah, begitu juga dengan skincare. Bahan baku dari skincare itu menentukan kualitas dan harga, kecepatan, kestabilan dari sebuah skincare. Makanya banyak skincare luar negeri itu kualitasnya memang nendang banget. Pada akhirnya pilihan ada di tangan kalian. Kalian mau pilih yang generik atau pilih yang bermerek. Tapi yang jelas di semua negara semua orang tahu bahwa ada mutu, ada kualitas, pasti ada harganya. Apakah video yang viral yang membandingkan obat generik dengan obat bermerek dan dibandingkan juga dengan produk kosmetik sejenis skincare dan lain sebagainya memiliki landasan hukum atau tidak? Kalau saya amati, video itu tidak memiliki tujuan edukasi netral, tetapi lebih bersifat memiliki satu motivasi untuk promosi penjualan produk. Sekalipun di dalam video itu sempat menyebutkan kata tidak bertujuan placebo. Namun video itu dimungkinkan dapat menimbulkan spekulasi atas pemahaman kualitas obat generik dan dikhawatirkan akan melahirkan asumsi multi interpretasi yang liar. Ingat ya, setiap profesi layanan publik yang diatur oleh peraturan perundang-undangan memiliki konsekuensi etika profesi yang mengikat dan terikat, serta wajib menjadi pedoman profesi. Dan di setiap undang-undang yang diberlakukan memiliki azas ius constitutum atau hukum positif. Seharusnya sebelum membuat konten publik ya yang berhubungan dengan hak publik seperti contoh obat generik, sebaiknya dikaji dulu. Maksudnya dianalisa hukumnya supaya tidak terjadi kontraproduktif, walaupun itu tujuannya baik ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.